Tahun 2009 saya pulang dari pesantren di salah satu pesantren di Pulau Jawa. Tahun 2018 kesepakatan dengan rekan-rekan mengunjungi pesantren balik. Kami 3 hari di pesantren. Hari kedua kami baru diterima oleh pimpinan pesantren yang sekarang beliau sudah almarhum. Ketika diterima, kita dikumpulkan seperti ini sekitar 60 orang. Semua dipanggil satu-satu ke depan, ditanya nama, dari mana asal, orang tua masih ada atau tidak, dan pertanyaan terakhir, nomor 2 terakhir adalah pekerjaan apa sekarang. Semua teman-teman dengan bangga menjawab, saya sekarang guru, saya sekarang bekerja di BUMN, saya sekarang ojek online, saya sekarang ini, saya sekarang itu. Saya ketika dapat giliran dengan bangga menjawab, saya pegawai negeri sipil. Bangga saya. Di antara teman-teman kami cuma 4 orang kami yang pegawai negeri sipil yang hadir pada waktu itu. Tapi ada satu pertanyaan yang tak bisa kami jawab. Pada akhirnya adalah pertanyaan ketika beliau menanyakan, apa, di mana ladang jihadmu, ladang dakwahmu sekarang? Semua terdiam. Tak ada satupun yang bisa menjawab di mana ladang jihadmu, di mana ladang dakwahmu sekarang. Saya masih ingat dengan apa yang beliau katakan, bahwa yang engkau pikirkan hai anak-anakku hari ini adalah hanya urusan duniamu dan urusan perutmu, tapi kau belum memikirkan urusan agamamu dan engkau belum memikirkan urusan akhiratmu. Saya pegawai negeri, peng lauled. Saya pimpinan sebuah partai, peng lauled. Saya pimpinan sebuah perusahaan, peng lauled. Saya pengurus masjid, lagi nyanyi. Menyahana peng hai lawan. Hari ini yang kita pikirkan hanya urusan duniawi. Maka ketika kita ditanya hari ini satu persatu, di mana ladang jihadmu? Di mana ladang dakwahmu? Apa ladang jihadmu? Apa ladang dakwahmu? Maka kita tak bisa menjawab. Kita yang berdagang, laba yang tak kira. Kita yang tukang becak, peng yang tak minta. Apapun profesi kita hari ini, kayak-kayaknya semua yang kita harapkan adalah uang. Penceramah, pendakwah, menanji. Maka saya jujur, belum pegah jujur orangnya. Saya acara GPS kali ini minta, lu laki kero, lu laki kero. Assalamualaikum Ustaz Razi, Waalaikumsalam. Lun katrip hana nebuh bak GPS pakon. Karena jauh tak bak nejak. Lun minggunya, so, mentang kosong, drone aju. Lu laki, pakon lu laki, karena hana peng itu. Hino lu kalian ramai pengurus-pengurus masjid. Menyana bak masjid Ustaz Junaidi yang laki untuk dang ceramah, dang khatib Jumat, dang dakwah, coret nama Ustaz Junaidi. Belum pernah bak. Tapi punya GPS, lu laki karena pri bak. Karena lu kalian ramai orang yang mundur karena hanapeng bak GPS. Bahlun madang hana matalah. Ustaz di minggu je, baik cid bah go lain benar dakwah je lain go. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita memang hidup di dunia, tapi jangan lupa suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Kalau yang hanya kita fikirkan adalah urusan duniawi, maka kita tak akan pernah mendapatkan hasil akhirat. Jangan lupa Allah ciptakan kita manusia. Yang pertama sekali tujuan Allah sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifahnya baik dapat dua. Semua pekerjaan kita di dunia ini hanyalah untuk kita bertahan hidup sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat itu jauh lebih penting. Urusan akhirat itu jauh lebih mulia. Urusan akhirat itu jauh akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ayo berjuang, berjihad, benar jihad tanya. Benar dakwah katanya. Apapun profesi kita. Orangnya ada pegah dakwah langsung. Tinggal aja Tengku Junaidi, Tengku A, Tengku B, Tengku C. Seakan-akan kita semua bukan pendakwah. Kita semua pendakwah di bidang kita masing-masing. Yang mekat, dakwah di mekatnya. Paling kurang menjadi pemekat yang jujur, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak mengurangi timbangan,
Pedagang yang mengatakan ini bagus, ini tidak bagus, nyobo limo kabruk, nyobo limo kolombruk. Pedagang pun bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi khalifah. Kita bekerja di kantor. Kenapa kita pisahkan kantor dengan agama? Sang-sang menyekaikan tu hanya pegah ahli agama, menyekaikan tu cok pegah masalah-masalah peng saja, atau menyekaikan tu pegah masalah dunia saja. Kita pisahkan, kemudian itu yang salah. Tanya tukang becak, maaf, kita juga punya pendakwah. Paling kurang menyatakan pegah-pegah abangan urang becak, pegah abah marah ke agama bacut. Paling kurang menyekai bang, nak masjid yang paling dekat, datang ke masjid yang paling dekat. Itu bagian daripada dakwah kita. Nyokan nongkrong di depan masjid, watai bang, tengok naik ke masjid yang tambangan. Kita pisahkan agama dengan kehidupan pribadi kita. Polisi nya di Korea dakwah lah. Bahkan masalah vaksin menggebu-gebu dah gini. Ibu roe pegah pengumuman. Tapi hantam tak dengar nak pengumuman dari polisi. Ayo kita solat berjamaah. Mudah hidang polisi tiga kali nak pegah masalah sembahyang berjamaah. Pegah masalah ayat buat pakan han. Pakan pasal urang yu vaksin hai pasal urang yu sembahyang. Apakah tugas polisi hanya vaksin? Yo kaya ada baju. Enggak, saya sudah pernah ngomong sama Pak Kapolres. Kenapa polisi sanggup bawa orang satu hari sampai 200 orang buat vaksin, tapi satu pun enggak sanggup dia bawa ke masjid untuk solat berjamaah? Kan lucu ya. Baiklah nak bagok berdoa taija. Kita pisahkan seakan-akan polisi bermenang. Pak polisi, dengarkan 1 2 3 4 dengarkan. Kalau Aceh ni bu baik, Indonesia ni bu baik, satu jaga saja. Kalau maksiat mau hilang, maksiat mau menurun, solatnya dijaga. Disuruh orang solat bila perlu. Setiap waktu solat, polisi berdiri. Bayang. Anak mayang timbaan. Kenapa tidak begitu? Kalau solatnya sudah jalan, insya-Allah maksiatnya akan jauh. Ya orangnya lagi maaf, Pak. Maksiat merajalela di bumi kita tercinta ini. Bahkan hal-hal aneh terjadi, banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi, tok karena satu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah generasi kita. Kita sudah banyak yang melalaikan perintah solat. Hana payah yang minta-minta lain, Pak. Hana payah yang pegat penelitian-penelitian tak ya BPM bertujuh, Pak. Satu saja penelitian dari Allah. Sudah Allah sampaikan dari zaman dahulu, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan solat mencegah daripada perbuatan munkar. Ketika engkau tidak solat, maka engkau akan dekat dengan kemaksiatan. Yang apa biar apa? Anak ron, Pak. Anak tanya, tayu waju, Pak. Tak pegah beknyo, bek menyo, bek meno, bek menjudi, bek mendih, punya semayang hanan tegakkan di rumah, maksiat tetap berjalan lah, Pak. Perumah ron, Pak. Hai adik, bek tiga tak ikut arisan. Hai adik, bek tiga tak ya gabung-gabung bak coffee time. Adik bek tiga tak gabung bak platinum. Bek tiga tak ya dua kafe-kafe. Urina hana cocok menyahanai semayang. Han akan terjadi, Pak. Karena solat yang akan bisa mencegah itu semuanya. Drone ni jaga segeron. Yang pegah dia pakai anak dan nyawa tapi dia pegah cari solusi. Kenapa anak-anak suka main game? Kenapa anak-anak suka berjudi? Kenapa anak-anak suka maksiat? Kenapa pembunuhan di mana-mana? Kenapa sekarang zina di mana-mana? Tapi kita tak pernah datang kepada solusi yang sebenarnya dari Allah. Solat sudah mereka tinggalkan, Pak. Menyahana semayang kesoyolam. Maka saya bilang orang-orang yang tidak solat itu berkhianat, Pak, munafik. Yang hana semayang, Pak. Mandengku urung semayang mentang naji dengku yang maksiat, urung semayang mentang naji yang bubuh naga. Itu artinya solatnya belum benar, solatnya belum beres. Ketika solatnya sudah beres, maka percayalah Allah akan memperbaiki kualitas kehidupannya. Maka kan cukup terbuka ladang dakwah bagi kita nyawa, Pak. Itu yang kedua dah pegah akhir zaman, akhir dunia, hana tatu oleh. Sabi yang dapai, Pak. Udah ke akhir dunia, kaba ujung-ujung kerap kiamat, tanda-tanda kaletan. Nyata beda apa? Tapi kita tidak pernah melihat ternyata akhir zaman ini kalau kita mau ladang dakwah terbuka bagi kita. Ada dia, Pak. Orangnya punya amar ma'ruf ramai. Elok pe puji kan. Amar ma'ruf lagi nya Pak dia tu. Solat, puasa ramai kan. Khatib nan dum menan. Tiroro khatib nan berani. Tom engim nan. Angkinan tak kai. Dan arum enggel dalam siji man.
Suami sekitar orang. Kehinan tak kan? Luah je leh. Nah pernah tajak kena babak kedai kau. Tabur 1 3 tajak babak kedai kau. Karena menopak irung mekat kopi, ikut nyantok mekat kopi buat. Yang penting nyan laba, top 20 put jam hana top. Yang penting benar laba ikut nyan, kopi benda lagut, yang kamen hinan maksiat kena hana sembayang tan kena hana urusan. Karena dia pisahkan antara dunia dengan akhirat. Seketika dia long baro belum pegah seorang Pak, salut saya. Lon baro khatib di masjid Syuhada, masya-Allah. Segala 12 karena nak istilah khatib baik tru awai tak Pak, gadah jamaah pahala jamaah. Maka segaga menyanyikan khatib atihana khatib Jumaat agak telat tru fikir khatib mendam. Jadi kau jangan tetap telat tru Pak, lagi long telat tru lu. Nah kaboh kedai kopi Pak, saya salut sama yang punya warung kopi. Jam 12 lewat 30 minit gepegak pengumuman. Nyo laki maah menundum atuk baik nali lang kedai kopi lun nandum jak Jumaat atau menyahanan jak Jumaat baik nalang kedai kopi lun. Saya berfikir beliau memang penjual kopi, beliau memang mencari keuntungan dari membuka warung kopi, tapi beliau punya sisi dakwah yang luar biasa. Nyan yang jarang Pak. Bila peleta heuh lah dia orang. Oi kena anak buah. Anak sembahyang kena anak buah ini tak terima Pak, tak terima ini. Yang ramai menahan nunggu. Tak terima urus-urus yang anak sembahyang Pak kedanyo. Karena kita pisahkan antara kegiatan kita dengan dakwah kita sehari-hari. Maka idanya ada kala nurun Pak. Punya orang kaji je agama bacut, kapegah-pegah abang agama ada pejiu, tapi dia orang ibadah Pak. Idanya nak orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Nah Pak ramai orangnya Pak. Orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Watak kamu totong agama, bu mekat kau nyan ka syar'i bacut citeh Pak. Citeh lek mai mendehkan cukup le lagut kedai kopi syar'i, kedai kopi ini membantu masjid, mendehkan kena duit jak urang. Nyohan Pak haijak. Tapi ada cecek di lek mai ci Islam dum Pak. Tapi pekan haijak Pak kedai kopi nyan Pak. Ci pegat Pak hotel Islami. Ka payah urang Pak. Maka punya pelele urang payah pegat hotel kafiri. Nya rame Pak ju. Nya nawawa Islam kenan Pak. Asai ka berbau-bau Islam kita tidak suka, tapi kita Islam Pak. Nya juga lucu lah Pak. Yang mubebe ke Islam bacut, yang muka kopiah bacut. Dah nak pale Pak kedai. Tapi bak abah semayang jamaah hantam tinggal. Pengajian dia ikut tapi angka dengar sakai, tapi perbuatannya tak pernah dilakukan. Maka long pegah ronya Pak, sesuaikan dunia dengan kita kembangkan dalam dunia kita, kembangkan dakwah dengan Pak. Dakwah benar Pak. Ini ada kepala-kepala BUMN hadir di sini. Ada polisi hadir di sini, ada perawat. Di perawat di rumah sakit fikir juga hanya tunti tapi angkanya tak kan tunti je obat. Tak ada ladang dakwahnya. Pakan juga Pak. Ilong pegah pada rumah sakit Kesrem Pak. Ini rumah sakit besar ini. Rumah sakit cukup besar-besar musalah dia ubud-ubud Pak. Ni Pak, salah satu contoh agama kita kurang, ke Islam kita kurang Pak. Semua tempat di Aceh, apakah tempat makan, warung kopi, bahkan rumah sakit, tempat-tempat fasilitas umum, ni kalian Pak, yang ubud tok masjid Pak. Tok musola. Bahkan nak kedai kopi, wadah tata yang musola Pak. Deh, Islamic Center di dunia Pak, ubi raya musola lagi Pak. Kita tidak memikirkan kepada agama, karena yang kita pikirkan hanya perut yang terfikir Pak Sagai. Ketika tak pegang kedai kopi, tak pernah kita bayangkan nyom pegang kedai kopi pun yang musola Pak ujung beraya ni Pak. Di Luk Sukun kai Melayu Pak. Nyolah kemah Pak. Kamu Aceh Utara 6 Melayu tak boleh. Ditulis cinan Pak, dayah kopi Pak. Laki mah Pak. Nyokan ya promosi dayah kopi kan. Dayah kopi Pak. Yang seramai orang ke dayah kamu kat nampu kopi. Ya anak kenan Pak. Dia orang anak 2 lero kan. Tem. Yang ke-6 laba 3 tan. Pada kali kepegat dengan semua keuntungan untuk kepentingan pesantren Pak. Nah orang kaya siro kepegat dayah baik tampik le kok nyang dia tanggung ada dayah di pura, baik gak tanggung buan nemit le, baik gak tanggung ke guru le, maka kepegat dengan sabuh dayah kopi yang itu akan le macam-macam hinan untuk dayah. Ikun Pak dia dengan bisnes bapak dayah lampu kopi. Yang dayah yang minta peng bak lampu merah je nak tahu. Yang dayah yang aduh ya baba proposal je, tapi ketika dayah mengembangkan bisnisnya tidak boleh. Dijawab Pak laki maaf Pak. Saya berapa kali ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Aceh Utara. Masya Allah, luar biasa dijawab Pak. Rata-rata pesantren mandiri Pak. Hanya yang mudah oleh Pak. Itu yang top oleh pesantren Pak. Hanya dana di pemerintah. Atau boleh. Pakai anak dengku boleh. Anak mengajar dia Pak. Anak tibik pek kalau kaput boleh ngaji Pak. Guru ke manusia juga. Atau boleh. Igop ipegap program Pak.
Tempat yang kagak tempat Sabah Longkalan Pak. Cetrung Pak, luar biasa. Laporan daripada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara Pak, cetrung sebelah boh bisnis di dalam pesantren Pak. Industri ke pegat, termasuk Inan Lele Jembu Pak. Laginya iya darah Pak, iya darah. Ada Abu Tusub di Jenib. Kan agak Pak tablo. Dia beraku aci. Hana dukungan Pak, tapi sujud tapi nyok hitam dalam janggut cukup panjang-panjang. Tapi keislaman membantu macam ni. Okey maaf Pak, pada tangan iya darah, ada so, ada Jenib, ada Abu Tusub alah iman. Nah kan. Aku ada. Ya lagi maaf Pak. 4 iya putra bodoh Pak Harun. Iya ini kuah. Tablo inyan Pak. Karena kalau rata masjid di sekitaran Harun, cik nak iya nyan tagai pakan sedekah daripada Harun Pak. Tak kembangkan itanya yang hanai sedekah kita tablo. Nah ni kalau antara Islam tapi Pak nyokot. Nah ini Abu Ali pinyan gemekat rata-rata Islami Abu Ali tanya. Mau tanya kan? Bahkan Pak grup belum kalian keluar. Lang grup kana itu biat Pak. Hana galak ditanya. Itanya kena termenset Pak bu Pepsodent cik. Termenset ditanya Pak punya tablo cik berata awaknya cik. Yang tak percaya awaknya. Hari ini jujur, mohon maaf teguh-teguh sekalian. Indomaret Udep di Aceh, Alfamart Udep di Aceh, ilongkan rasis Pak. Tapi Udep, Alfamart Udep, Indomaret di Aceh, dia Pak menjamur. Bahkan ditanya bangga sama Indomaret. Betul asih dalam kedai Kak Ni, kedai Kak Syam, kedai Banglah, kedai Bang Daud tutup mesodanya dan Mbak Indomaret nak ada pegah berapa satu? 15.000 boleh kurang. Hana laki kurang lipat Pak Tragok Pak. Tajak Pak Kak Ni padung Kak belah ribe. Belah hajat. Baik Pak puak belah, tibelah hajat. Tibelah dalam takun Pak. Nyan ban ditanya mindset Pak. Islam tapi tak pernah berbuat atau tak pernah membantu dalam Islam. Seakan-akan yang harus bantu Islam, yang pegah ke agama Ustaz Junaidi, yang pegah ke agama pendakwah, yang pegah ke agama tok penceramah, yang lain hana urusan dengan agama apa. Yang lain ni kamunya pedagang, kamu ketua BUMN, kamu kepala polisi, kamu kapolsek, kamu ketua partai, hana urusan dengan agama, kamu pegah hanya mata mobot aju. Tengok dalam neraka duduk lagi. Jangan kita pikirkan demikian. Untuk agama dulu. Agama Pak. Itanya meno Pak. Sabah tu BOD Pak. Nyok itanya meno kalambat sebah Pak lekemah. Menanci tanya Pak saya duduk Pak melasah Pak masjid saya katrik bacuk kamlai kengkot tu. Kamlai kengkot. Dalam syurga pelai tambang dalam masjid dah duduk mungkin. Pada tadi yang baru nak pelai tambang syurga, insya-Allah pelai dah. Semoga kita masuk surga. Amin. Dalam masjid di tengah jam lewat bacuk mungkin dalam syurga. Contoh kecil Pak. Jadi kalau orang-orang Jumaat punya kata jam macam tu, panjang macam tu khatik. Yang pah menoi gonya Graham dah ada batu Pak. Pah ada batu juga. Jadi nak talu Graham dengan batu Pak. Nyambai ni orang maka beot tu ada orang nak pegah peran kalau ke agama yang boleh ada fikir. Itanya meno Pak beot mana? Itanya Pak yang sayang tak mindset lauled seakan-akan ketika membantu agama rugo. Ketika tak pegat kafe Islami, ya tu. Ketika tanya nak warung kopi waktu sembahyang tatup, ya tu. Nyan mindset lauled Pak. Tanya je ke polisi, kenang kopiah, ya tu. Ketika je ke tentera, tajak bak masjid tong agama, ya tu. Padahal disitulah tempat Allah bangkitkan kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan orang-orang yang tolong agama Allah tak pernah merugi. Paling kurang dia tak merugi besok di akhirat Pak. Nyan yang paling mindset lauled. Maka wate hana terfikir ke agama wate. Hana terfikir agama lah yang membuat keuntungan bagi kita. Maka yang terfikir tapi urusan perut, urusan duniawi kita Pak. Yang sebenarnya tak pernah kita bawa mati. Yang pada hakikatnya tak pernah lama bertahan dengan kita apapun yang kita cari di dunia ini. Maka kawan-kawan yang hadir semuanya, ayo kita jadi khalifah sekarang. Baik dengar ceramah tiap minggu, tiap Sabtu dengar ceramah. Tapi ya abad kena ya abad ke dia. Tapi bak abah paki tapi ke tetangga hanagot. Itanya makin orang tiga ibadah makin hanapah tetangga apa. Tanya berapa kali haji? 4. Kapek ke ajak haji? Umrah 5. Satu belum jadi karena Covid kemarin. Jumaat tiap hari ada, jamaah habis-habis nah. Kopiah jandong dia boleh. Tapi datang yang tetangga kibangnya hancur Pak.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi. Tanya yang nana kuasa dengan kekuasaan. Tanya yang hana kuasa lagi lun dengan lisan. Lu hana tangan Pak, hana kekuatan Pak dengan lisan dengan apa? Tanya yang lain, berakhlaklah seperti akhlak orang Islam seperti Rasulullah, maka itu adhaful iman. Paling kurang yang tanya hana kemampuan apa-apa, maka paling kurang kita menjalankan ibadah kita. Buat dalam ibadah dengan luar ibadah itu harus sama. Mari sama-sama untuk merompok long ukur kali untuk lo telu laki dalam ketuk EPS untuk lo nak ken meno di mana ladang dakwahmu, di mana kerja BUMN pala PLN kemah Pak Hekal, di mana kerja PLN, di mana kerja kontraktor, di mana kerja pensiun. Ya mak ya pensiun lucu lah. Wadah pensiun berpegah agama apa? Aku pulang. Wadah ke pensiun berpegah kiban tak bangun Islam. Bila kena bangun Islam berdoa ibadah lagi. Kiban bangun Islam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tak melaki Pak, getanya paling kurang di dunia ini. Pikirkan untuk akhirat, pikirkan untuk agama. Karena kata Nabi, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ul anil Islam. Di bumi manapun kamu berpijak, kamu punya tanggung jawab terhadap agama Islam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal barakata wa syufa'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga sambutan yang diberikan oleh Masjid Al-Mukhlisin Depok Tengah bisa diikuti oleh pengurus-pengurus masjid yang lainnya, karena semuanya demi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.